Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjutkan lagi ya mata kuliah kita terkait dengan dinamika struktur ya. Nah, adapun topik hari ini adalah likuifaksi gitu ya. Nah, sebagaimana pertemuan kita terakhir kemarin kita sudah menyinggung beberapa hal terkait dengan parameter-parameter dinamis tanah ya. Nanti hari ini kita akan melihat bagaimana ya, aplikasi dari parameter-parameter tersebut pada analisis yang dilakukan ya, khususnya pada untuk menganalisis ya potensi ataupun mitigasi ya untuk likuifaksi. Nah, tadi ya mungkin semuanya sudah membaca ya dan juga mempelajari walaupun hanya 20 menit ya materi kita pada hari ini, dan saya harap sih ya dengan metode seperti ini harapannya semuanya bisa masuk ke kelas ya, bisa masuk ke room ini dengan minimal memiliki pemahaman dasar tentang materi yang kita akan pelajari. Nah, mungkin sebenarnya sistem ini sudah saya terapkan sebenarnya di semester 3 ya. Semester 3 sih hampir semua mata kuliah yang dengan saya ya kita selalu seperti itu, sehingga pada saat perkuliahan seperti ini dengan Zoom meetingnya itu hanya dilakukan sekitar 15 sampai 20 menit saja ya, karena hanya lebih membahas hal-hal yang memang yang mungkin menjadi pertanyaan dan sebagainya. Nah, adapun materinya itu hanya disinggung beberapa saja, jadi artinya saya hanya kembali mengulas lagi ya mungkin di beberapa poin yang saya anggap ya mungkin penting dan perlu penekanan. Nanti kan di situ akan ada penekanan-penekanan tertentu yang mungkin disertai dengan contoh dan sebagainya ya. Nah, namun sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan nggak kira-kira terkait dengan apa yang sudah dipelajari barusan? Silahkan sebelum saya jelaskan kembali. Tidak ada? Jadi kita mulai aja ya. Baik, sebelum kita mulai ya silahkan satu orang dulu ya untuk pimpin doa dulu ya di pagi ini. Silahkan salah satu perwakilan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Novandri ya. Oke, materi kita hari ini adalah likuifaksi ya. Mungkin semuanya di sini sudah sangat familiar sekali saya rasa ya dengan likuifaksi. Nah, tapi sangat berbeda sekali sebenarnya dengan saya gitu ya. Saya mempelajari likuifaksi itu sejak 2012 gitu ya. Sejak 2012 saya mempelajari likuifaksi. Kemudian penelitian di 2014 saya lakukan terkait dengan likuifaksi, dan salah satu paper saya ya pernah dipublikasikan atau pernah dipresentasikan pada bulan Agustus 2018 itu di Gorontalo ya, juga terkait dengan likuifaksi, atau hanya beberapa bulan sebelum terjadi likuifaksi besar di Palu gitu ya. Nah, tapi pada saat itu mungkin ya kebanyakan kita sangat tidak familiar dengan likuifaksi. Dan ketika saya mempresentasikan makalah tersebut, mungkin tidak banyak yang tertarik dengan likuifaksi. Ya karena memang bukan suatu masalah besar di Indonesia pada saat itu. Walaupun ya di beberapa kejadian likuifaksi sudah pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Ya contohnya yang paling sederhana, yang paling sering kita dengar adalah pada saat gempa Padang 2009. Itu di beberapa titik di Kota Padang ya terjadi likuifaksi. Ya misalnya di salah satu yang paling heboh ya, yang sempat menghebohkan juga ya pada saat itu, kebetulan saya kuliah di UNP dan ada salah satu gedung kuliah di sana lantainya retak ya, salah satu lantainya retak, kemudian dari lantai tersebut menyemburlah lumpur itu sampai lotengnya. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana besarnya likuifaksi yang terjadi. Jadi likuifaksi itu sebenarnya secara sederhana, kalau kalian bisa membayangkan aqua gelas, maaf saya sebut merek ya, karena air mineral itu biasanya saya bilangnya aqua gitu ya. Nah, jadi aqua gelas itu kan di atasnya plastik ya, tutupnya plastik, kemudian kita goyang, kita pencet-pencet seperti ini, itu akan ada tekanan di dalam ya, atau tegangan efektif. Nah, kemudian ketika dipencet-pencet dibiarkan saja. Nah, kemudian sambil dipencet-pencet satu orang keluarkan tusukan sedotannya, apa yang terjadi? Itu airnya akan muncrat keluar. Nah, kurang lebih secara sederhana likuifaksi itu seperti itu. Likuifaksi tidak akan pernah terjadi jika tanah di atasnya itu adalah tanah lunak. Ya, kalau tanah di atasnya itu adalah tanah gembur, itu likuifaksi tidak akan pernah terjadi.
dia akan berubah menjadi yang lain gitu ya. Nah, jadi likuifaksi itu akan terjadi ketika suatu gempa. Ya, ada gempa, kemudian di dalamnya itu ada tanah lunak, tapi di bagian bawah, ya di atasnya sudah ketebal, sudah keras, tapi di bagian bawahnya itu ada tanah lunak dengan muka air tanah yang sangat dangkal. Nah, kemudian tanah yang ada di bawah tadi ketika ada gempa digoyang, kemudian dia keaduk. Jadilah bubur-bubur tanah. Nah, ketika goyangan semakin kencang, jadi misalnya kita bayangkan tebal misalnya ini ada tanah misalnya 10 meter gitu ya. Kemudian ada air kedalamannya 5 meter misalnya. Nah, 5 meter pertama yang digoyang, nah semakin lama itu air akan tanah tadi akan masuk ke dalam air. Jadi lama-lama itu semakin tipis sehingga akhirnya muncullah satu titik paling lemah di tanah tadi. Ketika goyangan terjadi maka yang titik di atas menjadi lemah, kemudian ketika gempanya besar maka air dengan campuran lumpur tadi akan menyembur ke atas. Nah, ini yang terjadi ya salah satunya mungkin di Padang dulu ya, yang saya melihat ya langsung bagaimana kelas kita ya, salah satu kelas kita juga gitu ya, itu di lotengnya itu banyak pasir ya, banyak pasir tapi hanya di satu titik ya, di kayak kayak semburan ke atas gitu. Nah, kemudian dan yang luar biasanya lagi di lantainya ada sekitar 1 sampai 5 cm onggokan pasir. Ya, dan itu hampir merata satu kelas. Ya, di satu kelas itu hampir merata. Nah, kita bisa bayangkan berapa besarnya likuifaksi yang terjadi di situ. Dan di tempat di titik itu, ya di titik pusatnya itu atau di bawah loteng tadi yang ada tanahnya, itu berupa terjadi sebuah cekungan. Artinya tanah yang ada di bawahnya ambles, ya. Tadi lantainya jadi ambles, setelah airnya keluar semua, jadi semuanya jadi amblas ke bawah. Nah, itu yang terjadi ya di Kota Padang 2009. Nah, kemudian yang sempat menghebohkan juga itu adalah 2006 di Yogyakarta, ya di UMY tepatnya. Nah, itu di UMY beberapa gedung itu miring, ya setelah dievaluasi ternyata memang di beberapa titik kemiringannya itu di sebelahnya itu ada onggokan pasir yang lebih banyak. Nah, ini juga disinyalir merupakan salah satu dampak dari likuifaksi. Nah, tapi ya tetap saja dulu ya sebelum terjadinya likuifaksi di Palu, likuifaksi bukan hal yang populer. Ya karena apa? Karena memang pada saat itu likuifaksi itu hanya ya kalaupun orang terkena semburan pasir tadi ya sudah hanya sekedar mandi pasir saja, nggak ada yang mati gitu ya. Nah, jadi sehingga ini bukan hal yang sangat menakutkan lah gitu ya. Tapi memang ada rumah yang yang turun, tapi tidak ada rumah yang runtuh pada saat itu ya, diakibatkan oleh likuifaksi. Nah, sampai kejadian di Palu. Ya, sampai di Palu yang paling menarik itu saya sempat ditelepon oleh beberapa teman-teman di Palu gitu ya, di Gorontalo, karena mungkin mereka ingat ketika saya presentasi terkait itu. Nah, di sana ternyata ketika terjadi likuifaksi, nah barulah orang-orang mulai tersadar, oh iya ternyata likuifaksi ini suatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat menarik sebenarnya untuk dipelajari gitu ya. Nah, walaupun secara mekanisme ya likuifaksi yang di Palu itu sangat-sangat berbeda sekali dengan likuifaksi yang terjadi pada umumnya. Ya, karena di sana ya pertama likuifaksi yang terjadi pada daerah yang miring ya, dan likuifaksi yang terjadi bukan berupa semburan. Ya, karena apa? Karena gempa yang tadi ya, karena ketika digoncang oleh gempa, dia berbentuk lumpur tadi. Nah, kemudian karena tanah di atasnya ada bangunan-bangunan dan sebagainya, maka yang terjadi apa? Sebelum airnya menyembur ke atas, ya beban bangunan ini lebih berat. Sehingga ketika dia makin tipis lapisan kerasnya, bangunannya yang ambles ke bawah. Nah, ini yang sangat berbeda sekali. Karena apa? Karena di sini sangat tebal sekali lapisan tanah lapisan tanah yang berpotensi likuifaksinya sangat tebal sekali. Nanti kita lihat apa saja parameternya. Nah, sangat tebal sekali, jadi ketika ada gempa maka semuanya menjadi bubur lumpur ya, bubur lumpur. Nah, akibat bubur lumpur, tanah yang di atas tidak kuat lagi menahan beban di atasnya, akibatnya semua bangunan di atasnya masuk ke dalam tanah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dan ketika itu miring, nah akhirnya semuanya mengalir. Ya, jadi seolah-olah seperti rombakan. Rombakan itu kalau longsoran itu ada salah satunya rombakan, debris ya. Jadi artinya suatu longsoran yang membawa material-material tanah dan segala sesuatu yang beserta dengan tanah tadi, bangunan lah, kayu dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi di Palu gitu ya. Sehingga sejak saat itu mulai banyak sekali peneliti ya yang berkecimpung di likuifaksi. Nah, termasuk bahkan profesor saya sendiri yaitu datang bela-belaan datang ke Palu gitu ya, hanya untuk mengambil tanahnya saja. Ya, melihat tanahnya seperti apa sih kondisi tanah yang ada di Palu ya, sehingga itu bisa diteliti ya, karena memang ada keunikan tersendiri gitu ya bagaimana proses likuifaksi terjadi di Palu. Dan sampai hari ini gitu ya, saya beberapa kali mengikuti seminar tentang Palu itu masih ya karena mungkin ilmu tentang likuifaksi masih sangat awam sekali bagi kita, ya sangat banyak sekali seminar-seminar atau webinar yang dilakukan terkait dengan
likuifaksi Palu masih di luar apa ya? Secara teoritis belum bisa meyakinkan gitu ya, belum bisa meyakinkan bagaimana mekanisme itu sendiri terjadi. Ya karena memang sangat baru sekali dan ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut ya gitu ya. Nah itu sedikit pengantar terkait dengan likuifaksi ya. Saya harap sih nanti di praktikum ya banyak yang membahas likuifaksi sehingga nanti kita bisa diskusi lebih banyak gitu ya ketika ada yang presentasi terkait dengan likuifaksi. Nah kemudian nah ini ya ini sebagai pengantar saja gempa bumi gitu ya. Nah ini beberapa yang kemarin sudah juga kalian jelaskan ya. Ada hipocenter, kemudian ada epicenter gitu ya. Saya lewati saja kalau yang sudah ya. Nah, kemudian di sini ya gempa bumi ditandai dengan adanya peningkatan gelombang gitu ya akibat kontak antar batuan yang menghasilkan gelombang arah vertikal dan juga arah horizontal. Nah, kalau dulu ya pada saat gempa Padang itu saya hanya bisa bercerita gitu ya gempa yang pernah saya alami gitu ya. Nah, jadi ketika gempa Padang itu ketika saya belajar gempa di S1, nah kita belajar gempa itu gelombangnya gini ya. Nah, gelombangnya cuma gini. Nah, tapi ketika gempa Padang itu dia gini, kemudian dia ke atas bawah. Nah, ini yang menyebabkan hampir ya berapa persen ya? Mungkin 50% lebih persen bangunan yang ada di Kota Padang itu runtuh karena gempanya gelombangnya dua arah. Nah, kemudian gelombang yang merambat pada lapisan tanah jadi terjadi gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Nah, seringkali ya sekundernya juga sangat berbahaya. Nah, ini kurang lebih ya seperti ini, ada extension, ada yang compression. Jadi ada yang menjauh, ada yang mendekat. Jadi makanya dia seperti ini gitu ya. Nah, kemudian gelombang primer yang menjalar secara longitudinal ya dengan cara memampat dan mengembang. Nah, kemudian sementara itu gelombang sekunder adalah gelombang yang menjalar secara transversal ya dan disertai dengan putaran. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Walaupun ya kecepatan rambatnya itu biasanya lebih kecil dari primer. Nah, tapi seringkali primer itu menghancurkan atau melemahkan kondisi, sekunder lah yang menghancurkan. Nah, di sini pergerakan akibat rambatan gelombang tersebut kan terus. Nah, likuifaksi, konsep dari likuifaksi, jadi ada gempa ya. Nah, ini pertama likuifaksi pada awalnya diciptakan oleh ya apa istilahnya ya Mogami dan Kubo 1953, itu fenomena berubahnya massa tanah akibat gangguan yang monoton, artinya berupa gempa, berupa getaran, berupa gelombang dan sebagainya, bersifat sementara ya dan berulang-ulang. Nah, pada tanah non kohesif dan jenuh air dalam kondisi tak terdrainase. Nah, ini tiga kata-kata ini nih ya. Jadi ada berulang gempa, kohesif dan yang jenuh dan juga tidak terdrainase. Nah, kemudian ketika tanah mengalami getaran ya seperti gempa bumi, drainase bebas ya, jadi air tadi ya tidak terjadi ya karena adanya tegangan siklik atau adanya tegangan yang berulang. Nah, yang bekerja secara cepat. Nah, tegangan akibat beban di atasnya berpindah dari butiran tanah ke air pori. Jadi bisa dibayangkan ya ketika tadi misalnya contohnya aqua gelas tadi ketika kita tekan seperti ini ya secara berulang gitu ya. Nah, itu nanti di sana itu akan ada tegangan air pori yang terjadi. Nah, tekanan air pori kemudian bertambah disertai dengan penurunan tegangan butir tanah. Jadi ketika tadi ya ada tanah misalnya, kemudian kita campurkan awalnya mungkin kalau misalnya nih logikanya kalian ambil aqua gelas tadi, kalian mungkin tanahnya biasa-biasa aja, tanahnya akan ada di bawah dan dia mungkin akan memiliki kepadatan tertentu. Tapi ketika kita goyang seperti ini, maka tanahnya akan mulai mengapung dan sebagainya. Nah, ketika dia mengapung, artinya dia sudah tidak memiliki tegangan lagi. Nah, proses likuifaksi itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada gempa. Nah, kemudian itu, nah ini yang terjadi ya. Nah, butiran-butiran tanah di sini harusnya nyatu ya tadi ya. Nah, akhirnya di sini, nah bangunan ini yang turun. Nah, inilah yang terjadi kurang lebih fenomena seperti inilah yang terjadi di Palu sebenarnya. Ya, nah tapi perbedaannya di Palu ini miring. Nah, ketika seperti ini dia mau roboh, telan, kemudian dia akan masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan terbawa oleh kemiringan tanah itu sendiri. Nah, ini yang membuat Palu itu menjadi satu apa ya? Orang bilang ya satu kampungnya atau satu kotanya tertimbun gitu ya. Nah, kemudian konsep likuifaksi. Nah, di sini ya ketika tekanan air pori, nah ini prinsip yang perlu nih yang sangat penting. Ketika tekanan air pori ya lapisan tanah meningkat. Nah, dia ketika ada getaran, nah ketika kita kocok aja lah, soda aja contohnya yang gampang ya kalau air aqua itu kan tidak kelihatan tekanan air porinya ya, padahal itu ada. Nah, yang gampangnya pada soda deh. Nah, kita kocok ya, ada tekanannya ya. Nah, maka yang terjadi akan terjadi kondisi di mana nilai tegangan kekangnya akan sama dengan tekanan air pori. Yang kita tahu ya, tadi tegangan air ke dalam butiran-butiran tanahnya.
Nah, berdasarkan konsep tegangan efektif, ya untuk setiap kedalaman deposit tanah, nah tegangan efektif tanah dapat dihitung dengan persamaan berikut, gitu ya. Jadi tegangan efektif ya sama dengan tegangan, ya. Nah, dikurangi dengan tekanan air pori. Nah, kita bayangkan ketika tegangan ini sama dengan ini, maka tegangan efektifnya sama dengan nol. Artinya tanah tadi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia udah sama kayak air tuh, ya, udah sama kayak bubur gitu ya. Nah, pada alami butiran tanah menjadi nol ya. Nah, hilangnya tegangan efektif tanah menyebabkan beban di atas tanah hanya ditahan oleh tekanan air pori saja. Ya, nah, artinya sama kayak kita naruh apa ya? Naruh batu di atas tanah, di atas air ya. Apa yang jadi? Dia tenggelam gitu ya. Nah, dengan kata lain tanah bersifat sebagai zat cair yang kehilangan kuat gesernya. Nah, inilah prinsip yang terjadi. Jadi ketika likuifaksi terjadi, tanah tadi berperilaku sepertinya liquid ya atau air. Nah, ketika kita taruh apapun di atasnya, dia akan tenggelam. Ya, dia akan tenggelam. Nah, kemudian beberapa faktor yang berpengaruh. Nah, yang pertama ada jenis tanah tentu saja ya. Nah, khusus tanah tidak kohesif seperti pasir lepas. Jadi likuifaksi itu ya hampir mustahil terjadi pada lempung. Ya. Kemudian gradasi. Tanah kepasiran ya, tanah pasir ya dengan ukuran butir yang seragam. Jadi kalau dia seragam artinya kan mungkin di Mekten kita sudah belajar ya, semakin seragam suatu butiran tanah maka semakin jelek tanahnya. Nah, di sini juga salah satu efeknya adalah ketika gradasinya sama, seragam semua, grafiknya tegak ya, grafik ukuran butirnya tegak, maka tanah tadi berpotensi likuifaksi. Nah, kemudian bentuk partikel. Nah, tanah dengan partikel berbentuk bundar cenderung lebih mudah terlikuifaksi. Ini sebenarnya hampir sama dengan kekuatan tanah ya. Ketika dia berbentuk bersisi, nah dia akan saling mengikat. Nah, tapi ketika dia berbentuk bundar, dia hanya bersentuhan pada satu sisi saja, sehingga di sana kekuatannya juga akan berkurang. Nah, kemudian apa kerapatan atau angka pori. Nah, di sini otomatis semakin padat tanahnya maka akan semakin baik, ya. Semakin kecil angka porinya maka akan semakin padat tanahnya. Kemudian tegangan kekang, potensi likuifaksi tanah akan menurun ya dengan meningkatnya tegangan kekang. Jadi ketika tanah tadi air tadi semakin kuat menekan tanah, maka tanahnya lama-lama akan hancur. Nah, kemudian tentu saja intensitas dan durasi terjadinya gempa. Nah, di sini ya kalau berdasarkan teoritisnya sampai hari ini ya, semakin besar nilai percepatan gempa ya, maka semakin besar potensi likuifaksi. Nah, batas minimum intensitas gempa. Nah, di sini biasanya kalau dulunya karena memang teori ini dibuat ya berdasarkan skala Richter, maka di sana diambil magnitudo sebesar 5 skala Richter ya. Nah, ini dan percepatan bantuan dasar adalah 0,1 G. Maka ketika gempanya di atas 5 skala Richter dan percepatan bantuan dasarnya 0,1 G, maka di sana ada potensi likuifaksi ketika faktor-faktor lain itu terpenuhi. Ya, tapi bukan berarti ya kalau misalnya tanahnya pasir, tanahnya lempung, kemudian ada gempa 5 skala Richter, kita cek likuifaksinya ya ngapain gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ya beberapa maaf ya ada yang lagi bertukang nih di dekat rumah ya. Jadi berdasarkan dampak yang dihasilkan ya, fenomena likuifaksi dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Nah, yang pertama adalah flow liquefaction. Nah, ini adalah bentuk aliran ya, dampak yang sangat fatal di antara seluruh fenomena likuifaksi, ketidakstabilan yang luar biasa. Nah, inilah yang sebenarnya hampir sama dengan yang terjadi di Palu kemarin. Ya. Nah, kemudian ada cyclic mengakibatkan deformasi permanen. Jadi artinya yang tadi sekedar dia turun gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kriteria penilaian ya untuk mengetahui kerentanan tanah terhadap likuifaksi. Nah, yang pertama kita perlu melihat sejarah masa lampau tanah. Nah, di sini artinya sebenarnya hampir sama dengan tanah lempung. Kita perlu melihat berapa sih tegangan atau tekanan yang pernah diterima oleh tanahnya sebelumnya. Nah, di sini informasi mengenai perilaku likuifaksi setelah terjadinya gempa ya pada pengujian lapangan memperlihatkan bahwa likuifaksi sering terjadi pada lokasi yang sama. Nah, ini misalnya terkait dengan likuifaksi ya yang bisa diprediksi berdasarkan data sondir ataupun data SPT. Kemudian kondisi geologi. Nah, proses geologi yang membentuk tanah memiliki ukuran butir yang seragam dan terdeposit menjadi tanah berbuci ya, lanau berbutir agak kasar, non plastik dan tidak kohesif, ya juga rentan nih selain pasir lepas tadi. Nah, ini mungkin ya yang sering kita lihat ya, ini Lampung ini ya. Kalau dulu Lampung Palu ya. Nah, kalau dulu ya ketika orang berbicara likuifaksi selalu ini kalau saya tidak salah ya. Nah, ini selalu ya jadi patokan orang gitu ya. Nah, karena memang belum ada likuifaksi yang besar melebihi ini. Tapi hanya seminar di sana ya ada webinar juga dari Jepang itu mereka malah menggunakan Palu ini nih.
foto Palu ini sebagai salah satu contoh likuifaksi yang terjadi. Karena biasanya mereka menggunakan foto yang tahun-tahun jadul gitu ya, yang biasanya sebelumnya mereka selalu menggunakan foto ini nih untuk menjelaskan proses likuifaksi. Nah ini beberapa contohnya ya likuifaksi yang terjadi. Nah, kemudian di sini ya kita akan melihat perilaku pasir akibat beban seismik. Nah, ini tadi ya kita lihat pasir yang seperti apa sih yang rentan terhadap likuifaksi. Nah, di sini pasir lepas merupakan deposit pasir dengan padatan rendah. Nah, pasir dengan kondisi jenuh air akan mengalami berbagai masalah akibat adanya beban berulang akibat gempa, salah satunya likuifaksi. Ya, nah di sini sering sekali nih pasir yang apa namanya pasir restoran kecil. Nah, kemudian ya, tanah dengan ukuran butiran seragam lebih rentan terhadap likuifaksi. Nah ini contohnya ada Tusida ya, Tusida 1970 ini grafik yang beberapa kali saya lakukan gitu ya. Nah kita mencari pasir mencegah likuifaksi, ya kita cari pasir yang terlikuifaksi gitu ya. Ya kita cari pasir di mana pasir tadi memang memiliki apa namanya karakteristik memenuhi potensi likuifaksi tadi. Misalnya butirannya seragam, kemudian dia bentuknya bulat dan sebagainya. Kita carilah pasir-pasir seperti itu. Nah, salah satu cara paling gampang adalah menggunakan grafik Tusida ini. Kita cari pasir kita, nah kemudian kita lihat potensinya di mana. Ketika dia ada di antara grafik yang ini yang paling luar, nah maka dia memiliki potensi likuifaksi. Ya, dia berpotensi. Nah, tapi ketika dia ada di dalam ini, artinya dia lebih seragam, ya. Artinya kan semakin dia rapat, maka dia akan semakin seragam ya. Nah, ketika dia lebih seragam, maka di sini yang bisa dibilang adalah dia adalah paling berpotensi terhadap likuifaksi. Jadi artinya apa? Ketika kalian punya pasir, ya dan kalian ingin mengevaluasi likuifaksi ya, misalnya pasirnya seperti ini, ya. Nah, ya tidak usah diuji ya likuifaksinya karena akan sangat kecil sekali. Walaupun itu memungkinkan, tapi sangat kecil sekali potensi likuifaksi yang terjadi. Nah, kemudian ya, nah ini misalnya contohnya nih ya. Jadi ini, nah kemudian ada salah satu pasir seperti ini ya. Dia ada di garis di antara dua rentang yang di tengah. Artinya dia sangat berpotensi likuifaksi. Artinya dia seragam di sini. Lalu kita pelajari ya itu ya modulus geser. Nah, di sini kita hubungkan dengan likuifaksi seperti apa. Nah, di sini ya perilaku regangan ya pada tanah menurut Lambe dan Wittmann nih 1979 ini dapat mempresentasikan ya parameter berupa modulus elastisitas dan juga modulus geser. Nah, di sini modulus elastisitas yang mungkin semuanya tahu ya, merupakan perbandingan tegangan yang terjadi pada tanah terhadap regangan aksialnya, oke? Tegangan perregangan aksialnya. Sementara regangan aksial merupakan perbandingan deformasi vertikal dengan tinggi awal. Ini gampang ya. Di beton di PBK kita juga sudah mempelajari ini. Nah, sementara modulus geser adalah rasio antara tegangan geser yang diterima dengan regangan geser yang terjadi. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau tadi adalah
tegangannya ya tegangannya dengan tegangan aksial. Modulus geser adalah tegangan geser dan regangan geser. Jadi kalau grafiknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, nah sehingga tegangan vertikal ya menghasilkan regangan vertikal ya dari perubahan panjang dibagi dengan tinggi awal. Ini biasa ya untuk mendapatkan nilai E ya semuanya bisa. Nah, sementara tegangan geser ya mengakibatkan terjadinya regangan geser. Nah, di sini tegangan geser didapatkan dari perbandingan deformasi ya, perbandingan deformasi akibat tegangan geser dibagi dengan tinggi awal sehingga untuk kondisi elastis berdasarkan hukum seperti ini tadi delta Y per Y. Nah, sehingga di sini kita dapatkan G sama dengan T per regangan, tegangan per regangan geser. Nah, sehingga di sini ya dari kalau kita misalnya hanya memiliki nilai parameter E, nah sehingga kita bisa menghitung berapa sih G-nya. Nah, kalau kemarin misalnya dari uji eksperimen kita bisa mendapatkan nilai G kalau kita melakukan triaxial cyclic. Tapi bagaimana kalau kita tidak melakukan triaxial cyclic? Ya kita bisa menghitung berapa sih nilai G-nya dari hasil hubungan tegangan dan regangan dari uji triaxial biasa ataupun bahkan dari uji UCS juga bisa kita dapatkan berapa nilai G-nya. Nah, dengan asalkan kita bisa menghitung nilai E-nya, kemudian kita bisa mengetahui nilai Poisson ratio. Nah, Poisson ratio ya secara gampangnya di banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan ya nilai-nilai Poisson ratio untuk setiap jenis tanahnya. Nah, di sini misalnya ya nilai Poisson ratio merupakan perbandingan nilai regangan lateral dan regangan aksialnya. Ini kalau kita mau menghitung gitu ya. Nah, suatu material tanah yang isotropik ya artinya sama dari segala sisi dengan tinggi L dan lebar D menerima gaya vertikal yang mengakibatkan terjadinya deformasi arah aksial ya sebesar delta L dan deformasi arah lateral sebesar delta D. Nah, sehingga regangan aksial adalah delta L per L, sementara regangan lateral adalah delta D per D. Sehingga nilai Poisson ratio ya dapat dirumuskan menjadi ya regangan lateral per regangan aksial. Nah, ini juga bisa dihitung kalau misalnya kita melakukan pengujian di triaxial ataupun di UCS test. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, itu adalah redaman ya dan rasio redaman. Nah, redaman damping adalah suatu besaran yang menyatakan tahanan terhadap gerakan ya pada suatu sistem dinamik dan merupakan sifat fisik dari suatu sistem. Nah, redaman juga merupakan peristiwa pelepasan energi ya oleh suatu struktur sebagai akibat dari getaran ya antar molekul. Jadi kalau misalnya ada gempa besar kan ya awalnya ya, tadi kan gempa itu pelan-pelan kan mengecil. Nah, ini kita akan melihat bagaimana sesuatu benda yang elastis dan benda yang tidak elastis. Ketika kita misalnya penggaris saja lah. Penggaris ada yang plastik, ada yang besi ya. Kita berikan beban seperti ini. Nah, yang lebih lentur itu biasanya akan lama tuh dia baru berhenti. Sementara yang lebih kaku dia akan lebih cepat berhenti. Nah, itu adalah karena efek dari redamannya. Nah, nilai redaman biasanya dinyatakan dalam persen ya terhadap nilai redaman kritis yang disebut dengan rasio redaman. Nah, di mana ya di sini bahwa rasio redaman tanah pasir ya dipengaruhi oleh ukuran butir, derajat kejenuhan, kadar air, angka pori, tingkat kepadatan, sudut geser, jumlah siklus pembebanan, serta tingkat regangan. Ini yang bersama dengan parameter tadi. Semakin bagus redamannya, maka semakin baik tanahnya. Makanya kemarin saya bilang ya, ketika kita lihat di rel kereta api, mereka menggunakan kerikil ataupun pasir ya untuk meredam getaran yang diakibatkan oleh rel kereta api atau akibat kereta api yang lewat pada relnya. Nah, kemudian ini yang kemarin ya mungkin masih banyak yang bingung ya terkait dengan hysteresis loop. Nah, di sini tegangan regangan yang pembebanan siklik ya berupa hysteresis loopnya yang mengindikasikan adanya energi yang terserap atau hilang atau teredam tiap siklus regangan ya. Nah, di sini ya menyatakan bahwasanya terdapat dua tipe hubungan tegangan regangan nonlinear, yaitu ada skeleton curve yang merupakan kurva yang dihubungkan dengan pembebanan monotonik ya dan tipe hysteresis loop yang merupakan kurva pembebanan siklik. Nah, di mana ya kedua kurva tersebut menggambarkan sifat elastik dan karakteristik energi yang hilang. Nah, di sini misalnya yang skeleton ya D O A, misalnya D O ini ya O, kemudian A, jadi udah rujuk nih. Nah, ini yang skeleton ya. Kemudian hysteresis loop ya semuanya ini ya, ini yang disebutkan sebagai hysteresis loop. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghitung ya, kemarin sudah dijelaskan juga ya bagaimana menghitung nilai G dari grafik ini kalau kita melakukan triaxial cyclic. Itu juga dengan menghitung nilai D-nya. Kita bisa hitung dari sini.
Nah, kemudian ini Tuata ya. Ini Tuata ini sampai sekarang beliau masih hidup ya. Sampai terakhir saya ketemu ya 2014 ya beliau masih hidup nih. Jadi kalau kalian tertarik nanti ada yang siapa tahu gitu ya, ada yang concern terhadap gempa ya gempa ya itu akan besar sekali peluang bertemu dengan beliau nih. Klik ya dapat diatur sesuai dengan siklus gempa yang diberikan kepada benda uji. Nah, di mana uji diferensial siklik dapat digunakan untuk mencari modulus geser dan rasio rendaman. Nah, di sini ya ada stress control. Pengujian diferensial siklik menggunakan metode stress control artinya dilakukan dengan menekan beban siklik yang konstan. Artinya bebannya selalu sama tapi jumlah kontrol. Nah, di sini yang berbeda regangan gesernya yang kita kontrol. Nah, tapi sikliknya bebannya itu berbeda-beda. Ya, jadi di sini kan dapat diperoleh nilai tegangan yang diperlukan untuk mendapatkan regangan yang telah ditetapkan. Ini biasanya ketika kita ingin mendapatkan grafik-grafik tadi akan jauh lebih gampang ketika kita mengontrol nilai regangannya karena grafiknya sudah pasti hampir selalu sama. Nah, sehingga nanti kita tinggal melihat bebannya berapa atau tegangannya berapa. Ketika bebannya regangannya segini, bebannya berapa sih? Kemudian regangannya kita atur lagi, tegangannya berapa sih? Regangannya kita atur, tegangannya berapa sih? Nah, sehingga itu akan lebih mudah dalam membuat grafik. Nah, contohnya ini jumlah pembebanan siklik ya, di sini ada gempa. Nah, ini yang kemarin yang saya bilang kemarin ya sempat saya singgung bahwasanya misalnya gempa nih magnitudenya 8. Nah, 8 magnitude misalnya. Nah, kita bisa mengambil misalnya di sini ya kalau 10 ya ke 10 8 misalnya. Kemudian ada yang kita bisa misalnya ngambil 10 magnitudenya kemudian dia 20 kali siklik dan sebagainya. Nah, di sini bisa memberikan tergantung dari besarnya gaya gempa yang terjadi. Nah, di sini kalau di diferensial siklik itu ya kita bisa mengatur berdasarkan amplitudo, frekuensi dan juga magnitudo dari gempanya. Nah, sehingga nanti dari sini ya kita bisa mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini yang kemarin kan kita selalu lihat histeresis loop itu bagus ya. Nah, ini hasil pengujian itu kurang lebih seperti ini. Jadi dari siklik 1 sampai siklik ke-20, nah kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, barulah nanti kita akan bikin skeletonnya seperti ini ya. Kemudian kita ambil yang di sininya sebagai G-max-nya ya, kemudian di sininya sebagai G0-nya. Nah, kemudian selanjutnya ya terkait dengan likuifaksi juga. Nah, banyak juga ya penelitian-penelitian terbaru itu terkait dengan potensi likuifaksi. Nah, mungkin kalian juga sudah sering mendengar ya, atau penelitian-penelitian yang terkait dengan pemetaan terhadap likuifaksi ini yang dari geomatik nih. Ya, kalau siapa tahu tertarik dengan dengan pemetaan likuifaksi gitu ya. Ini sangat gampang sekali nih. Ya, data-datanya data sekunder semua nih. Ya. Nah, tahapan pemetaan potensi likuifaksi yang pertama adalah penentuan tegangan total dan muka air tanah. Nah, kemudian perhitungan kedalaman kritis likuifaksi. Nah, ini biasanya untuk muka air tanah yang bernilai 0 sampai 3,5. Nah, kedalaman kritis likuifaksi adalah 6,1 meter. Kemudian menentukan persamaan max-nya, percepatan maksimumnya ya, atau G-nya ya, atau percepatan batuannya ya. Nah, kemudian penentuan persen kerapatan relatif atau RD dan juga faktor koreksinya.
kemudian penggambaran grafik dari hasil analisis, kemudian pemeriksaan potensi likuifaksi berdasarkan gradasi butiran dan kerapatan relatif serta percepatan gempa. Nah, pertama misalnya potensi likuifaksi kita lihat dulu nih tanah di sana kurang lebih seperti apa, masuk nggak tadi kriteria yang tadi. Nah, kemudian kerapatan relatifnya seperti apa? Nah, di sini juga ada ya kerapatan tertentu. Di sini zona terlikuifaksi, zona yang tidak terlikuifaksi. Nah, ini salah satu contoh yang pernah dilakukan gitu ya. Ya, studi area ya untuk mendapatkan liquefaction potential index atau LPI. Ini sangat banyak sekali di paper-papernya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan ini nih, yang dari geomatik, ini sangat menarik sekali sebenarnya karena memang di SEAL sepertinya belum pernah gitu ya melakukan pemetaan likuifaksi. Nah, di sini LPI ini ya, ini bisa dihitung menggunakan persamaan seperti ini ya. Jadi fungsi dari spherical factornya dan juga dari pembebanannya. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan dari low, kemudian high, very high gitu ya. Jadi kita bisa ini tergantung sekali ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, tergantung dari bagaimana kita mengklasifikasikan potensi likuifaksi yang ada. Nah, ini salah satu bentuk hitungan-hitungannya ya, bagaimana menghitung parameter-parameter ini tadi ya. Ya, ini nah, kita bisa menghitung seperti ini. Ini saya punya contoh lengkapnya kalau misalnya ada yang tertarik, nanti kita bisa diskusi bersama lah. Ini saya hanya ingin memperlihatkan saja salah satu contoh mitigasi likuifaksi yang terjadi yang pernah dilakukan misalnya dengan PGA 0,3 dengan percepatannya gempanya 7 magnitude gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari beberapa persamaan, beberapa sumber mengatakan misalnya Iwasaki membedakan menjadi 1, 2, 3, 4 ya, kemudian ada Luna dan Frost, ada 4 juga, kemudian ada Men 2003 dan ada 4 juga. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa sih LPI-nya. Nah, ketika kita dapatkan LPI-nya dan sana kita bisa melihat bagaimana potensi likuifaksi yang terjadi pada tanah tersebut. Nah, mungkin itu materi kita ya tentang likuifaksi. Nanti di LMS saya akan upload beberapa referensi lagi ya, tapi itu hanya untuk pelajar sendiri. Ya silahkan dipelajari mandiri ya terkait dengan likuifaksi, karena saya berharap sekali nanti di praktikumnya kita lebih banyak diskusi terkait dengan likuifaksi dan contoh kasusnya gitu ya. Karena kita akan praktikum ya seminggu ini kan likuifaksi dan tsunami ya. Jadi saya harap nanti diskusinya jauh lebih menarik. Kalau peta gempa kemarin sengaja tuh saya sering biarkan karena memang kebanyakan sepertinya baru mempelajari itu peta gempanya. Ya, jadi memang di sana banyak sekali istilah-istilah geologi yang mungkin tidak familiar dengan kita. Tapi berbeda dengan presentasi yang hari ini terkait dengan likuifaksi dan tsunami, saya sangat berharap sekali ya yang presentasi benar-benar paham dengan apa yang dipresentasikan dan memberikan contoh-contoh yang memang menarik untuk kita diskusikan. Mungkin seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, Ya, silakan. Ini kalau menurut pengetahuan saya itu berarti likuifaksi itu kayak hasil hisap gitu ya. Pasir Oke. Saya pernah juga tuh mendapatkan pasir hisap atau lumpur hisap gitu ya. Nah, perbedaan gitu ya likuifaksi. Kalau pasir hisap itu lebih kepada ya di bawahnya itu kopong. Nah, tapi di atasnya masih ada tanah. Jadi ketika kita injak ya kita ambles. Sebenarnya itu hanya karena di bawahnya kosong saja. Ya, tapi kalau misalnya ada yang dibilang ada pasir yang nelan orang. Nah, saya sampai sekarang belum menemukan sumber ilmiahnya sampai hari ini gitu ya. Katanya kan ada ya yang lumpur, kemudian ketika kita lewat kita di ini sebagainya. Nah, saya sampai sekarang belum mendapatkan sumber ilmiahnya. Tapi kalau misalnya tadi ada yang ambles dan sebagainya, itu lebih kepada memang di bawahnya kosong, kemudian ketika ada sesuatu di atasnya, dan apalagi ada air tuh, misalnya yang terjadi kemarin di Jepang gitu ya, ada yang lubang besar itu loh, ya yang di tengah jalan ya, ada yang mengikuti berita itu enggak? Ya di tengah jalan itu tahu ada lubang besar. Nah, itu terjadi karena apa? Karena di bawahnya ada saluran yang bocor. Ya, ada saluran yang bocor, kemudian airnya kan kencang tuh. Nah, air yang kencang ini lama-lama menggerus tanah yang ada di bawah. Nah, sampai suatu saat ya tanahnya ambles karena di bawahnya udah pada kosong gitu. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain silakan.
dikontroversikan tuh kayak itu tuh disebabkan oleh pengeboran atau pada saat itu tuh ada gempa gitu Pak. Nah jadi apakah ada kontribusi manusia gitu, Pak, yang menyebabkan likuifaksi? Oke, baik, Rizal, yang menarik ya. Untuk lumpur lapindo itu juga beberapa kali gitu ya menjadi perdebatan gitu ya. Nah, tapi kita coba melihat, saya hanya berani melihat dari sisi yang pernah dipublikasikan gitu ya. Nah, jadi begini, ya, jadi lumpur lapindo itu terjadi akibat ya ini ya, semoga saja tidak ini ya. Jadi tapi yang pernah terbaca ya, pernah saya baca gitu ya, itu ada akibat kesalahan pengeboran. Ya, jadi memang di sana ya walaupun orang bilangnya bencana dan sebagainya itu beda persepsi lagi gitu ya. Nah, tapi berdasarkan kajiannya, nah ketika kita melakukan pengeboran, ini coba saya jelaskan pengeboran dulu. Ketika kita melakukan pengeboran, ya bornya masuk, kan membelah tanah batuan sampai sekian kilometer ke bawah kan gitu ya. Nah itu ketika pengeboran di sana atau yang kan diambil di bawah itu selesai, artinya masa yang mau diambil itu selesai, itu kan diangkat lagi tuh, ya bornya ya. Kemudian itu lubang ditutup, oke? Itu lubang ditutup tuh. Nah ini yang terjadi. Jadi di sana itu banyak lubang-lubang yang tidak itu misalnya penelitian tentang minyak itu. Jadi ketika ngambil minyak nih ya, ngambil minyak dari bawah. Nah, ditarik tuh minyaknya kan. Nah, kira-kira kalau minyaknya ditarik, kering nggak di bawah? Kering ya. Apa diganti-gantinya? Ya, gantinya Pak. Air. Harus disemprotkan air tuh. Ya, sehingga tekanannya sama. Tidak berubah. Gitu lah. Nah, itu yang terjadi di Lapindo. Yang diambil tidak diganti. Ya. Tidak diganti. Tidak diganti apa? Nah, misalnya contohnya tadi itu kan ada lubang nih, ada batuan besar. Ngikis nggak? Lubangnya makin besar ya? Iya Pak, makin besar Pak. Itu makin besar tuh. Nah, titik yang belum dibor. Ya, nah inilah yang menyebabkan semburan-semburan lumpur panas yang terjadi di Lapindo. Karena titik-titik pengeborannya kan sudah banyak. Nah, tapi kan itu kan sudah sebenarnya mungkin sudah ditutup dan sebagainya. Nah, karena
Mungkin itu kuliah kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Ya kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan apa? Praksis ya? Oh ya, minggu depan kita praksis ya. Nah, pastikan install praksis semua ya. Nah, install praksis, kemudian pelajari manual example-nya. Ada contohnya yang paling sederhana. Nah, minggu depan kita akan bahas itu. Ya, di kuliah kita akan jelaskan, saya akan coba jelaskan itu satu step by step. Nah, kemudian di praktikumnya nanti kita akan mencoba menggunakan praksisnya secara detail. Walaupun di kuliah nanti kita akan gunakan juga beberapa, tapi tidak akan detail. Nanti di praktikumnya kita akan lanjutkan detailnya. Itu ya, 2 pertemuan terakhir kita akan di pertemuan ke-13 kita akan mencoba praksis biasa. Ya, kemudian di pertemuan 14 kita akan mencoba praksis dengan menginput beban gempa atau beban dinamik. Sehingga nanti kalau misalnya siapa tahu perancangan bangunannya mau ditambahkan dengan beban dinamik boleh. Gitu ya. Ya, oke, mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.